Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raffi Pradiat Mansuri Wahyudi di channel Raffi Pradiat Mansuri Wahyudi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dari ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu mempresentasikan sebuah makalah. Apa sih inti-inti dari yang saya sampaikan yang akan presentasikan di pembelajaran sesi 6 sampai dengan 12. Jadi saya di presentasi ini akan mempresentasikan inti-inti saja yang saya akan bacakan. Yang pertama di dalam makalah ini, rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hukum dan sumber hukum. Yang kedua, apa saja faktor pengaruh tokoh al-Khawarizmi dalam bidang keilmuan. Masalah yang ketiga, apa pengertian dari moderasi agama dan contoh tolak ukur moderasi agama. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian hukum dan sumber hukum. Yang kedua, untuk mengetahui faktor al-Khawarizmi di bidang keilmuan yang diajarkan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian moderasi agama dan contoh tolak ukur moderasi agama. Manfaat dari makalah ini ada dua, yaitu sebagai preferensi untuk menciptakan solidaritas dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia, sebagai referensi bagi semua pihak yang bernaung di bawah dunia pendidikan untuk menciptakan dan menerapkan pendidikan agama dengan baik dan benar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Prioritas yang pertama, pengertian dari hukum dan sumber hukum. Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasanya atasnya. Sedangkan menurut Outright, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar maka menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Dalam buku Pengantar Ilmu Pengaturan Hukum oleh Tammy Nursly, secara umum sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sementara menurut Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam pemutusan perkara. Berikutnya sumber hukum agama Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad. Berikutnya siapa sih tokoh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi? Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Hia di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizmi. Namun di beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematika. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Arsiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Waqsi, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab, berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan dan dilakukan oleh para cendekiawan muslim yang terkecuali Al-Khawarizmi. Berikutnya adalah pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Yang kedua, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalihan 2. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dari kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima, model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambarkan peta. Pengertian moderasi agama secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderation yang berarti keseimbangan atau tidak melebihi dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap sangat berlebih atau kekurangan.
Secara istilah adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrem kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Poin yang terakhir adalah tolak ukur moderasi agama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Hukum bisa saja menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu adanya sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan, karena manusia yang beragama membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Yang ketiga, ketertiban umum. Manusia yang beragama latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Kesimpulan dari makalah ini adalah Islam pernah menjadi ahli dan penemu di berbagai bidang sains dan teknologi pada masa klasik. Namun sekarang kemajuan sains dan teknologi dalam beberapa dasawarsa abad 20 telah menempatkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim dalam posisi pinggiran. Misalnya beberapa terminologi keagamaan seperti jihad, taqwa, amal solih, dan ihsan perlu ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas. Dari sekedar terminologi ibadah dalam arti sempit, persepsi yang membuat dikotomi itu telah menjauhkan umat Islam dari kemajuan sains dan teknologi. Demikian pula dengan terminologi amal soleh dan ihsan amat perlu diterjemahkan dalam konteks yang meliputi karya sains dan teknologi, bukan kebajikan dalam arti sempit. Kira-kira itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Bahwa presentasi yang saya presentasikan adalah inti-inti saja yang daripada makalah yang saya buat. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.